Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu taala, yang sekarang ini kita sampai kepada bab 19. Bab yang ke-19 dengan judul faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu, yakni sikap berlebihan terhadap orang-orang salih. Sikap ghulu atau sikap berlebihan terhadap orang-orang salih. Ini orang-orang salih di sini, apakah dia masih hidup atau sudah wafat. Jadi sikap yang membuat mereka kufur dan meninggalkan agama adalah sikap mereka yang ghulu, yakni berlebihan terhadap orang-orang salih. Nah, inilah judul bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab yang ke-19 yang akan kita kaji di sore hari ini insyaallah taala. Mungkin muncul pertanyaan di sini. Apa korelasi? Apa hubungan ya antara judul bab dengan tauhid? Antara judul bab dengan tauhid. Kita jawab bahwa korelasinya sangatlah erat sekali. Hubungannya sangatlah kuat sekali, karena siapa saja yang bersikap ghulu atau melampaui batas terhadap orang-orang salih, ya, terhadap orang-orang salih, maka akan lama-kelamaan akan menimbulkan sikap pengagungan, bahkan kepada pengkultusan. Apakah orang saleh ini masih hidup ataupun sudah wafat? Jadi lama-kelamaan, ya, apakah dia masih hidup ataukah sudah wafat, akan disembah, akan diibadahi. Nah, ini akan kita lihat nanti berkaitan dengan kesyirikan perdana di muka bumi yang ada pada umat Nabi Nuh, umat Rasul pertama, Nuh alaihi salam. Nah, jadi inilah berkaitan dengan sikap yang membawa seorang atau pelakunya ini kepada kekufuran, kekafiran, atau
mengeluarkan mereka dari agama wal'iyadzubillah, atau meninggalkan agama wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, sekarang kita akan jelaskan terlebih dahulu ya berkaitan dengan judul bab ini. Yang pertama berkaitan dengan ghulu atau sikap berlebihan. Ya, ghulu ya, ini makna ghulu adalah mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas. Ya, melampaui batas. Ghulu. Ya, yakni telah dilampaui batasnya sehingga terjadilah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam pandangan akidah Islam, dalam kacamata Islam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan ghulu, sikap berlebihan. Artinya dalam beragama tidak dibenarkan dua sikap yang bertolak belakang. Dua sikap yang bertolak belakang, yang pertama ghulu. Ya, ghulu adalah sekali lagi melampaui batas atau berlebihan. Jadi dalam beragama tidak boleh kita berlebihan. Dalam bahkan kehidupan dunia pun tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh berlebihan. Ya, pepatah Arab mengatakan, kullu syai'in idza kathura rakhis ilal ilm wal adab. Nah, ini bagus sekali. Ungkapan pepatah Arab mengatakan, kullu syai'in idza kathura rakhis ilal adab. Artinya segala sesuatu apabila telah melampaui batasnya, yakni berjumlah banyak begitu, maka dia akan murah, akan disepelekan orang, kecuali ilmu dan adab. Kecuali ilmu dan adab. Jadi saya ulangi lagi, pepatah Arab di sini mengatakan, kullu syai'in idza kathura rakhis ilal ilm wal adab. Segala sesuatu apabila telah melampaui batasnya, yakni berjumlah banyak misalnya, atau makna yang semisal, maka dia akan murah atau akan dipandang remeh oleh orang, kecuali ilmu dan adab. Nah, inilah berkaitan dengan ilmu akidah ini, harus kita pelajari terus. Harus kita timba terus, kita terus menerus mendalami ilmu akidah, wabil khusus tauhid, ilmu tauhid ini, agar kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dipandang oleh Rabbul Alamin semakin berkualitas. Karena semakin bertambah ilmu tauhid seorang, bertambah pengagungannya hanya kepada Allah. Bertambah pengagungannya hanya kepada Rabbul Alamin. Bertambah pula keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang diharapkan. Ya. Jadi kembali kepada ghulu tadi, ya ghulu yakni bersikap berlebihan gitu ya. Berlebihan. Nah, di sini perlu kita jelaskan sedikit berkaitan dengan ghulu atau sikap berlebihan, bisa bermakna berlebihan dalam menghormati atau memuliakan, yang ujung-ujungnya adalah pengkultusan. Dan ghulu yang kedua, yakni berlebihan yang kedua adalah ya dalam mencela, dalam menghina. Sudah berlebihan sekali menghina, sudah berlebihan sekali dalam mencela, gitu ya. Sehingga ya sangat-sangat meremehkan, sangat-sangat menghinakan sekali. Contoh berkaitan dengan sikap ghulu yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di akhir surat Al-Fatihah ya, tentang dua golongan manusia yang sama-sama bersikap ghulu terhadap Nabi Isa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Bukanlah jalan orang-orang yang kau murkai yaitu Yahudi. Bukan pula jalan orang-orang yang kau sesatkan yaitu orang-orang Nasrani, kata Nabi dalam ayat yang mulia ini. Bagaimana sikap ghulu orang Yahudi terhadap Nabi Isa? Bagaimana pula sikap ghulunya orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam? Lihat, kedua golongan manusia ini sama-sama ghulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita telah ketahui bersama orang-orang Nasrani, ya, mereka ghulu berlebihan terhadap Nabi Isa sampai-sampai mereka mengkultuskan Nabi Isa dan mereka nyatakan sebagai anak Tuhan. Ini dalam pandangan agama Islam. Dalam akidah Islam sudah bersikap ghulu. Sudah bersikap ghulu. Bahkan Nabi Isa sendiri menyatakan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 51 tentang Allahu Rabbul Alamin. Siapa Allahu Rabbul Alamin? Nabi Isa berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, sekali lagi perlu dicatat dalam surat Ali Imran ayat 51. Nabi Isa berkata dalam firman Allah ini, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Artinya, sesungguhnya Allah lah Rabbku, kata Nabi Isa. Allah lah Rabbku dan Rabb kalian. Maka ibadahilah Allah, yang ditauhidkanlah Allah itu, inilah jalan yang lurus. Inilah tauhid. Makna siratal mustaqim, ini tauhid maknanya. Inilah tauhid, kata Nabi Isa alaihissalam. Ya, sekali lagi Nabi Isa alaihissalam menegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku, yakni sembahanku, kata Nabi Isa. Jadi kalau Nabi Isa sudah menyatakan bahwa Allah lah sebagai Rabbku, Allah lah sebagai sembahanku, bagaimana mungkin kok Nabi Isa yang disembah? Sedangkan Nabi Isa sendiri menyembah Allah, beribadah kepada Allah saja. Innallaha Rabbi, kata beliau dalam firman Allah ini. Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Sungguhnya Allah itu adalah Rabbku, sembahanku, dan sembahan kalian. Fa'buduh. Maka sembahlah Allah saja oleh kalian. Hadza siratum mustaqim. Ini merupakan jalan yang lurus. Ini adalah tauhid, kata beliau. Jadi makna siratul mustaqim dalam ayat yang mulia ini adalah tauhidullah. Inilah tauhid, kata beliau. Inilah tauhid. Lihat. Ya, jadi sekali lagi kembali kepada sikap orang-orang Nasrani bahwa mereka bersikap ghulu terhadap Nabi Isa, yakni dalam rangka menghormati, memuliakan Nabi Isa secara berlebihan. Maka timbullah pengkultusan mereka terhadap Nabi yang mulia ini, Rasul yang mulia ini, Isa bin Maryam. Nah, lain pula dengan sikapnya orang-orang Yahudi yang juga telah bersikap ghulu terhadap Nabi Isa alaihissalam, yaitu dalam rangka mencela Nabi Isa, menghina Nabi Isa. Mereka bahkan menyatakan, ya, kehinaan Nabi Isa itu karena Nabi Isa adalah anak zina, kata mereka. Anak zina. Wal'iyadzubillah. Ya. Jadi sekali lagi dihinakan betul-betul Nabi Isa. Direndahkan betul-betul Nabi Isa oleh orang Yahudi. Ya kan begitu? Nah, inilah sikap ghulu juga namanya. Sikap ghulu yaitu dalam rangka menghinakan, yakni merendahkan, menjelek-jelekan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini pun kita katakan sikap ghulu, sikap berlebihan. Ya, sikap berlebihan. Nah, di sini kembali kepada judul bab pada bab 19, yang dimaksud berlebihan di sini kalau kita lihat nanti dari dalil-dalilnya
adalah dalam rangka memuliakan, menghormati orang salih secara berlebihan. Sampai kepada pengkultusan. Yaitu menjadikan orang-orang salih sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dari judul bab oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita jelaskan makna orang saleh. Ya. Siapa itu orang saleh? Apa definisi orang saleh? Makna orang saleh adalah alladzi yaqumu bihaqqillahi wa haqqil ibad. Orang saleh adalah orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik dan hak sama dengan baik pula. Orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik dan hak sesama dengan baik pula. Nah, ini definisi orang saleh. Nah, jadi banyak orang terkecoh ya dengan penampilan, dengan casing, ya, mungkin pakai gamis, pakai sorban dan lain sebagainya, langsung dicap sebagai orang saleh. Setelah diteliti, nggak taunya dukun. Penampilannya seperti orang baik lah begitu. Setelah di cross check nggak taunya paranormal. Ya, atau penampilannya Masya Allah. Setelah teliti ternyata yakni tukang sihir misalnya. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi banyak orang awam terkecoh. Banyak orang awam salah menilai. Dinilai dari lahir ya, penampilan, casing, ya, pakaian dan seterusnya, yang ternyata bukan orang saleh. Karena tidak memberikan hak kepada Allah dengan sebenar-benarnya, atau tidak pula memberikan hak kepada manusia dengan sebenar-benarnya. Jadi kembali di sini, kita artikan, kita maknai orang salih adalah yaitu orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik. Ini hak Allah dengan baik, ini ditauhidkan. Ya, diibadahi dengan sebenar-benar ibadah. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Dan juga dapat memenuhi hak sesama dengan baik. Yakni muamalahnya baik dengan sesama. Muamalahnya bagus dengan sesama begitu. Nah, inilah makna orang saleh. Sekali lagi, kita tegaskan bahwa orang saleh itu adalah orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik dan hak sesama dengan baik pula. Nah, inilah makna dari orang saleh. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada judul dari bab ini sekali lagi, bahwa sikap ghulu yakni sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh, apakah dia masih hidup ataukah sudah wafat, dapat ya membuat seorang meninggalkan agama atau keluar dari agama alias kafir dia, wal'iyadzubillah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Nanti kita akan lihat ya dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab 19 ini. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini telah kita jelaskan judul dari bab ya, makna ghulu, makna orang saleh, serta korelasi judul bab dengan tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang pertama. Pada bab 19 ini ada kurang lebih 5 dalil dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi. Ya, kurang lebih ada 5 dalil, 2 dalil dari ayat Al-Qur'an dan 3 dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang pertama terdapat dalam surat An-Nisa ayat 107.
71. Sekali lagi dalam surat An-Nisa ayat 171 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq." Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arah pembicaraan ayat ini memang tertuju kepada ahli kitab secara khusus. Namun secara umum, dalil seperti ini dapat dibawakan pula untuk umat Islam. Disinilah para ulama mengeluarkan sebuah kaidah yang bagus sekali, ya, perlu ditulis oleh para jamaah. Bunyi kaidah tersebut adalah suatu dalil, baik ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang secara khusus berbicara tentang ahli kitab, maka dalil tersebut secara umum dapat berlaku bagi umat Islam. Sekali lagi, sebuah dalil, baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu, yang secara khusus berbicara tentang ahli kitab, maka dalil tersebut secara umum dapat berlaku bagi umat Islam. Maka kalau ada pertanyaan di sini, Ustadz, kan bicaranya ini tentang umat Islam. Kita bicara tentang umat Islam yang bersiap hulu. Kok di sini dibawakan ayat berkaitan dengan ahli kitab, tidak berkaitan secara langsung dengan umat Islam? Kita katakan betul sekali. Ayat ini secara khusus memang berbicara tentang ahli kitab. Namun ingat, dalil yang secara khusus berbicara tentang ahli kitab, maka secara umum dalil ini dapat berlaku bagi umat Islam juga. Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini, ya, memanggil ahli kitab, menyeru kepada ahli kitab agar mereka tidak berlaku ghulu, tidak bersikap ghulu, yakni tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap agama. Ingat secara khusus, maka ayat yang mulia ini adalah seruan Allah juga bagi umat Islam secara umum. Lihat, secara umum, agar umat Islam juga tidak bersikap ghulu dalam beragama, tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, inilah yang diinginkan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam dalil seperti ini. Sengaja beliau bawakan dalil ini yang ingin memperjelas bahwa umat Islam juga tidak boleh bersikap berlebih-lebihan dalam agama mereka, dalam agama Islam. Disinggung ahli kitab di sini karena memang mereka lebih dahulu keberadaannya daripada keberadaan umat Islam. Telah lebih dahulu orang-orang Yahudi, telah lebih dahulu orang-orang Nasrani, sehingga ayat ini tertuju kepada mereka secara khusus. Namun ingat, ayat ini juga secara umum berlaku bagi umat Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada ahli kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, jangan kalian berlebih-lebihan, jangan kalian melampaui batas
dalam agama kalian. Nah, ini juga ya bisa kita katakan kepada umat Islam juga memang. Wahai umat Islam, ini secara tersirat ya. Secara tersirat dalam mulia ini, ya Allah juga ingin mengatakan kepada kita sebagai umat Islam, wahai umat Islam, jangan pula kalian bersikap melampaui batas terhadap agama kalian. Nah, inilah sirat dari ayat yang mulia ini berkaitan dengan kaidah yang diambil oleh para ulama langsung dari ayat seperti ini. Atau dalil-dalil yang semisal ini pula. Baik, jamaah lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung ya, menyeru kepada ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kita tahu ya, bahwa mereka, orang-orang Yahudi telah melampaui batas dalam agama mereka. Kitab Taurat telah mereka rubah-rubah. Ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi Musa alaihissalam telah dirubah-rubah oleh orang-orang Yahudi. Mereka meyakini bahwa Uzair anak Tuhan. Uzair ibn Allah kata mereka. Uzair adalah anak Allah kata mereka. Nah, begitu pula orang-orang Nasrani yang telah menjadikan Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan. Isa bin Allah kata mereka. Isa adalah anak Allah kata mereka. Lihat, Allah langsung menegur mereka. Melalui ayat yang mulia ini, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah ilal haq. Dan jangan pula kalian berkata terhadap Allah kecuali yang hak, yang benar. Nah, kita katakan atau kita nyatakan tadi ya dari dalil bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga sama, mereka meyakini bahwa Allah punya anak. Allah punya anak. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala bantah dalam ayat yang mulia dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan hal ini. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Dan Allah tidaklah beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah dengan apapun juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah. Allah telah membantah tentang keyakinan kufur mereka seperti ini. Nah, ini diakibatkan karena mereka bersikap ghulu, berlebih-lebihan melampaui batas terhadap Uzair dan Isa bin Maryam. Jadi orang-orang Yahudi meyakini bahwa Uzair anak Tuhan kata mereka. Orang-orang Nasrani juga meyakini bahwa Isa ibnullah kata mereka, anak Allah kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menolak keyakinan ahli kitab. Telah menolak keyakinan ahli kitab dan masih banyak lagi sikap ghulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani terhadap agama mereka. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan dalil pertama. Ya, larangan Rabbul Alamin kepada ahli kitab secara khusus dan larangan Allah Rabbul Alamin secara umum kepada umat Islam, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang kedua dalam tafsiran ayat yang terdapat dalam surat Nuh ayat 23 dari sahabat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surat Nuh ayat 23 ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan kalian. Dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap orang-orang salih berikut ini, yaitu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Nah, ini 5 nama orang-orang salih yang ada pada masa kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi 5 orang salih ini adalah kaum Nabi Nuh, bagian dari kaum Nabi Nuh. Lalu ketika mereka wafat, maka ya dijelaskan di sini oleh Ibnu Abbas, ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka wafat, setan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah, buatlah patung-patung mereka pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Nah, ketika itu, kelima berhala atau kelima patung itu hanya untuk mengenang jasa mereka, guna mengenang kebaikan mereka, hanya untuk mengenang kesalihan, ketakwaan mereka, dan belum disembah. Belum ada penyembahan ketika itu terhadap patung-patung ini. Lalu dikatakan lagi, hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal. Ini ketika generasi pertama yang membuat patung-patung dari orang-orang soleh ini semuanya telah meninggal, begitu. Dan ilmu agama dilupakan, barulah patung-patung tadi disembah. Nah, nanti kita akan lihat bahwa setan datang untuk yang kedua kali ternyata kepada generasi kedua ini, agar mereka menyembah patung-patung tersebut. Beribadah kepada patung-patung itu atau berhala-berhala itu. Lihatlah oleh para jamaah. Inilah kesyirikan perdana dalam sejarah umat Islam. Dalam sejarah kehidupan manusia, maaf. Dalam sejarah kehidupan manusia pada masa kaum Nabi Nuh. Artinya bahwa jarak antara Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh menjadi seorang rasul, jaraknya adalah, kata Ibnu Abbas, 10 qurun. 10 abad. Wahum ala syariatin minal haqqi. Dan mereka semua berada di atas syariat yang benar. Mereka semua masih bertauhid kepada Allah. Mereka semua beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak ada yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Jadi jeda atau jarak antara Nabi Adam alaihissalam sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh itu berjarak 10 abad. Dan semua manusia-manusia yang hidup ketika itu semuanya bertauhid kepada Allah dan tidak ada yang berbuat syirik. Belum ada yang berbuat syirik. Maka tibalah masa kaum Nabi Nuh bersama Nabi mereka Nuh alaihissalam sebagai Rasul pertama. Nah, ketika 5 orang salih tadi wafat. Siapa 5 orang salih tadi namanya? Yaitu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Nah, kira-kira para jamaah bisa melihat inilah 5 nama orang-orang salih yang ada di zaman dahulu. Kira-kira ada nggak orang di zaman sekarang yang namanya Wad, atau nama orang di zaman sekarang Suwa',
atau Yaghuth, atau Ya'uq, atau Nasr, ya. Kayaknya tidak ada itu. Kalau di zaman sekarang, nama manusia seperti ini sepertinya nggak ada barangkali ya. Ya, ini pernah ada di zaman ya, Nabi Nuh, 5 nama orang-orang saleh ini. Nah, dikatakan tadi ketika 5 orang saleh ini wafat, apa sikap kaum Nabi Nuh? Yakni generasi pertama dari kaum Nabi Nuh, yakni mereka hanya membuat patung-patung orang-orang saleh itu dan menempatkan di tempat biasa mereka berkumpul. Tentu tujuannya hanya sebatas mengenang jasa mereka, sebatas mengenang kesalehan mereka, sebatas mengenang ketakwaan mereka, kebaikan mereka, hanya itu saja. Belum terjadi penyembahan. Nah, ketika generasi pertama ini wafat semuanya, datang lagi syaitan kepada generasi berikutnya. Barulah syaitan memerintahkan kepada generasi yang berikutnya ini untuk menyembah kelima berhala atau 5 patung orang saleh. Lihatlah, oleh para jamaah, ya, penyembahan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Tidak muncul secara tiba-tiba, tidak. Tetapi diawali dulu dengan apa? Penghormatan, pengagungan, pemuliaan terhadap orang-orang saleh yang sudah wafat ini. Lama-kelamaan, muncullah sikap pengkultusan yang akhirnya mereka segera mentaati perintah syaitan guna menyembah patung-patung orang-orang saleh tersebut. Berhala-berhala yang berasal dari patung orang saleh tadi. Nah, inilah sikap ghulu. Ini bukti tentang sikap ghulu, bahwa sikap ghulu yakni melampaui batas atau berlebihan dapat membuat seorang itu keluar dari agama atau meninggalkan agamanya atau menjadi kafir dia lantaran dia beribadahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kepada patung atau berhala atau kuburan atau batu atau pohon atau jimat atau jin dengan berbagai macam namanya dan seterusnya. Yakni mereka sudah bersikap ghulu. Sudah bersikap ghulu berlebih-lebihan melampaui batas terutama kepada orang saleh apalagi jika orang saleh tersebut sudah wafat. Datang ke kubur keramat, kubur para sunan, kubur para wali, kubur para kiai, para ustadz, lalu kubur-kubur tersebut dimuliakan, diagungkan, dihormati. Lama-kelamaan karena hati ini lemah dan lemah, tidak mengkaji ilmu tauhid pula, tidak belajar ilmu tauhid, maka hati yang lemah berhadapan dengan kubur keramat, maka semakin besar penghormatan, semakin besar pemuliaan, semakin besar pengagungan terhadap kubur orang saleh tadi. Dan lama-lama terjadilah pengkultusan terhadap kubur orang saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berkaitan dengan kuburan ya, yakni orang-orang yang menyembah, orang-orang yang beribadah secara langsung terhadap kubur, maka yang mengawali kita katakan yang pertama kali menyembah kubur orang saleh atau dalam tanda petik ya, dalam tanda petik orang-orang saleh dalam sejarah umat ini adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah adalah orang-orang perdana di muka bumi ini dalam sejarah umat ini yang menyembah kubur. Menyembah kubur. Kemudian perbuatan mereka diikuti oleh sebagian umat Islam wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, diikuti oleh orang-orang sufi, oleh orang-orang tasawuf, ya orang-orang tarekat kan begitu.
Ya, kemudian perbuatan-perbuatan seperti ini diikuti pula oleh selain mereka dari kalangan umat Islam yang awam, yang tidak paham tauhid. Nah, inilah permasalahannya. Sikap ghulu, sikap berlebihan, sikap melampaui batas, ya, sikap melampaui batas terhadap orang salih. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini keterangan dari Imam Ibnu Qayyim, ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan kepada kita, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka meninggal, orang-orang pun ya sering mendatangi kuburan mereka. Ini kuburan orang-orang saleh tadi. Lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Nah, kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, mungkin bukan berupa patung barangkali. Ya, ini berupa foto. Ada fotonya, ada gambarnya, filenya ada, disimpan, dan seterusnya, dibawa kemana-mana lewat HP, ya. Kemudian kalau satu tinggal dilihat foto via HP juga, dan memohon ini, memohon itu kepada orang salih yang ada di foto tadi. Kepada orang salih yang ada disimpan di HP itu. Dan begitulah seterusnya, wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita lihat. Inilah fenomena kesyirikan. Dan hal ini banyak di negeri kita. Banyak di negeri kita kalau kita mau melihat, mau ya menelusuri dari Sabang sampai Merauke, maka kita akan dapati ya berbagai fenomena kesyirikan yang didasari oleh ghulu, bersikap berlebihan, sikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga di sini dibawakan oleh Umar, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di sini kepada kita semua, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Artinya, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji diriku. Janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, kata Nabi. Maka ucapkanlah saja hamba Allah dan Rasulnya. Panggil beliau Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Kan begitu. Nah, inilah keterangan Nabi dalam hadits Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW telah melihat bagaimana sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan orang-orang Nasrani terhadap Nabi mereka. Terhadap orang salih ini. Ya, pilihan Allah, manusia pilihan Allah, Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Di mana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji, menghormati, memuliakan Nabi Isa, sampai akhirnya mereka mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam dan ya menjadikan beliau sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Baik, lihatlah bagaimana orang-orang Nasrani meyakini bahwa Allah punya anak. Allah punya anak. Namanya Isa bin Maryam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang ulama ya, ketika berjumpa dengan Paus Paulus di masanya dahulu, maka si ulama ini langsung bertanya kepada Paus Paulus, "Ya Baba, kaifa halak? Atau kaifa haluk?
kaifa halu ahlik? Wahai Paus, kata beliau, bagaimana kabar Anda? Nah, ketika ditanya pertama, Paus senang ya. Semua pun bisa senang kalau ditanya bagaimana Anda kabarnya, ya fulan, ya fulana, bagaimana kabar Anda ya. Yang ditanya pasti senang. Namun tidak dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kaifa halu ahlik? Bagaimanakah kabar keluarga Anda? Kita tahu semua bahwa Paulus tidak menikah ya. Bagaimana dia punya istri? Bagaimana pula dia bisa punya anak? Karena tidak beristri, tidak menikah. Ketika Paus disapa seperti ini, maka para pembesar Nasrani ketika itu marah luar biasa. Marah luar biasa kepada ulama ini. Apa kata mereka kepada ulama tersebut? Engkau telah mencela paus kami. Engkau telah menghina paus kami. Engkau telah merendahkan paus kami. Dengan tenang si ulama ini menjawab, kalian yang selama ini mensucikan Paus Paulus dari memiliki anak, mengapa kalian tidak mensucikan Allah dari memiliki anak? Sekali lagi, ya, jawaban dari si ulama ini kepada mereka adalah, kalian selama ini telah membela Paus. Kalian selama ini telah ya mensucikan Paulus dari memiliki anak. Mengapa kalian tidak mensucikan Allah dari memiliki anak? Jadi kalian hinakan Allah berarti. Kalian hinakan Allah karena kalian menyatakan, kalian meyakini Allah itu punya anak, kan begitu. Tetapi ketika kalian tersinggung dengan pernyataan, ya, bagaimana kabar keluarga Anda terhadap Paus, kalian membela Paus. Kalian mensucikan Paus Paulus dari memiliki anak. Mengapa kalian tidak mensucikan Allah dari memiliki anak? Nah, begitulah kurang lebih. Ya, jadi sikap ghulu, sikap berlebihan ini sangat tercela sekali. Mengarahkan seorang jauh dari agamanya. Mengarahkan seorang bahkan kufur dari agamanya, meninggalkan agamanya bahkan. Maka Nabi SAW jauh-jauh hari telah menyatakan kepada kita semua, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji diriku, kata Nabi SAW. Kemudian beliau memberikan contoh, yaitu sebagaimana orang-orang Nasrani, kata Nabi, telah berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Isa putra Maryam. Katakanlah saja bahwa saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat ketika itu memanggil Rasul itu dengan gelar beliau, ya Rasulullah, kan begitu. Wahai Rasulullah. Jadi nggak ada itu, ya. Sebagaimana orang-orang Nasrani memanggil Nabi Isa atau menyatakan Nabi Isa sebagai Ibnullah, anaknya Tuhan, anaknya Allah, kata mereka. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa Nabi saja yang sangat sempurna kedudukan beliau di sisi Allah, sempurna tauhidnya, telah dijamin masuk surga, tetap beliau berikan peringatan kepada umat ini untuk tidak berlebih-lebihan, melampaui batas
memuji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Jadi kalau Nabi saja tidak boleh dipuji secara berlebihan, apalagi orang-orang di bawah Nabi. Orang-orang yang kedudukannya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapapun dia. Siapapun dia. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Tidak boleh kita berlebihan di dalam memuji seorang, memuji dan memuliakan ya orang lain tidak boleh. Yakni kita boleh memuji orang sebatas ya tingkatannya atau sebatas ya yang diwajarkan atau yang diperkenankan oleh agama yang mulia ini. Jadi tidak boleh berlebihan. Yang tidak boleh itu adalah berlebihan, yakni ghulu, telah melampaui batas. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan yang keempat, dalil yang keempat, hadis yang keempat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita semua dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu." Hati-hati kalian dari sikap berlebihan dalam agama, karena sungguhnya orang-orang terdahulu atau umat-umat terdahulu mereka telah binasa atau sengsara karena sikap ghulu mereka, sikap berlebihan mereka dalam agama. Nah, inilah keterangan dari Nabi untuk lebih memperjelas kepada kita semua untuk tidak berlebihan, tidak bersikap ghulu dalam beragama ini. Jadi, kalau sikap ghulu tidak benar. Demikian pula sikap kebalikannya. Kalau ada ghulu berarti ada taksir, sikap meremehkan agama. Yakni tidak boleh berlebihan dalam beragama, atau kebalikannya, tidak boleh meremehkan agama. Maka sikap pertengahan dibutuhkan dalam beragama. Sikap wasat, sikap pertengahan dibutuhkan dalam beragama. Tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan agama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah memberikan peringatan keras dalam hadis yang mulia ini. Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dari sikap berlebihan dalam beragama. Karena orang terdahulu, jadi umat terdahulu mereka telah binasa sengsara karena sikap ghulu mereka. Sikap sengsara mereka. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat dalil yang terakhir. Hadis Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyatakan 3 kali. Bayangkan 3 kali Nabi mengulang-ulang sabdanya ini, tanda ya peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ancaman yang serius dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, kata Nabi. Binasalah, yakni sengsaralah. Sengsaralah orang-orang yang melampaui batas dalam beragama. Ya, sengsaralah kata Nabi, orang-orang yang telah melampaui batas. Orang-orang yang berlebihan dalam tindakannya. Nah, begitu. Jadi kalau dalam urusan dunia kita tidak boleh berlebihan, apalagi dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia berlebihan itu dapat berakibat fatal, apalagi dalam urusan beragama. Dalam urusan beragama, sikap ghulu, sikap berlebihan, ya, ini akibatnya fatal sekali. Lihat, yang tadi telah dijelaskan, ya, dampak buruk yang ya besar dalam beragama ini adalah syirik besar. Ya, arahannya yakni kepada syirik besar, syirik akbar. Syirik besar wal iyad billah. Rasulullah salamata wal afiyah. Jadi siapa saja dalam beragama ini apabila sikap ghulu berlebih-lebihan begitu, maka
mendapatkan sengsara, kata Nabi, binasa, kata Nabi. Taruhlah, ya, pernyataan Nabi ini merupakan doa, wal'iyadzubillah. Kalau Nabi berdoa seperti ini, halakal mutanatti'un, semoga celaka atau binasa atau sengsara orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Maka sudah pasti doa seorang Nabi cepat dikabul. Cepat dikabul, begitu ya. Maka dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari, apa kata Nabi? Inna ad-dina yusrun. Sungguhnya agama Islam ini mudah. Wala yushadud din ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada yang berlebih-lebihan dalam beragama ini, melainkan dia akan sengsara, kata Nabi. Ya. Tidak ada yang berlebih-lebihan, kata Nabi, dalam beragama, pasti dia akan sengsara. Melainkan dia akan sengsara, kata Nabi SAW. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Wajib atas kalian cocok dalam beragama dengan contohku, atau berusahalah untuk semakin mendekat dengan contohku dalam beragama, kalian akan mendapatkan kabar gembira. Nah, begitu mestinya. Jadi beragama itu, kata Nabi, jangan berlebihan. Nah, di sini syaitan akan melihat. Syaitan pintar sekali dalam melihat situasi dan kondisi seorang hamba. Apabila seorang hamba itu misalnya, ya, seorang hamba itu misalnya memiliki semangat yang besar dalam beragama, semangat yang besar dalam beragama tanpa ilmu, ingat, tanpa ilmu, maka akan diarahkan kepada ghulu, sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, maka syaitan akan mengarahkan si hamba kepada sikap taksir, sikap meremehkan agama, sikap peremehan terhadap agama, ya, sampai dia meninggalkan agama, ya, tidak melakukan kewajiban agama misalnya. Karena apa? Karena syaitan telah melihat potensi ini pada si hamba itu, ya, potensi, ya, lemah yang ada pada diri si hamba, artinya bahwa dia memang seperti itu keadaannya, lemah dalam beragama, maka diarahkan kepada sikap taksir. Sikap taksir itu sikap peremehan terhadap agama. Enggak sholat, tidak belajar agama, tidak mau belajar agama, tidak mau sholat, tidak mau siam, tidak mau mengerjakan kewajiban agama lainnya, karena memang sudah, ya, meremehkan agama, kan begitu. Artinya syaitan tidak peduli. Syaitan tidak peduli dari arah mana saja yang ia dapati, apakah dari arah ghulu, berlebihan dalam beragama, atau dari arah taksir, peremehan agama, maka syaitan akan berusaha menjerumuskan si hamba, ya, kepada ghulu atau kepada taksir, kepada sikap melampaui batas atau kepada sikap peremehan. Begitu. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan, ya, bab 19 yang kita kaji pada sore hari ini. Silakan untuk kedepannya soal jawab dari apa-apa yang telah kita jelaskan di sore hari ini, ataupun bab-bab sebelumnya boleh. Dari bab-bab sebelumnya juga boleh, ya, untuk lebih memperdalam lagi kajian kita di sore hari ini. Sepertinya tadi sudah ada yang masuk, silakan pembawa acara untuk memandu soal jawab, silakan. Ustaz Afan izin bertanya, apakah agama yang dibawa semua nabi ini sesungguhnya adalah agama Islam? Syukran Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Baik, tentu seluruh agama para nabi adalah agama Islam. Mulai dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Dari rasul pertama sampai rasul yang terakhir, agama mereka sama.
Agama mereka adalah Islam, karena Islam itu adalah tauhid. Tauhid adalah Islam. Islam adalah tauhid, tauhid adalah Islam. Jadi, ya, Nabi menegaskan dalam hadis yang mulia tentang keseragaman agama mereka, kesamaan dan kekompakan ajaran mereka, yaitu tauhid. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia, "Inna ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Kami para nabi adalah bersaudara. Walaupun ibunda-ibunda kami berbeda-beda, namun ajaran kami sama. Ajaran kami sama, itu tauhid. Itulah Islam. Islam adalah tauhid, tauhid adalah Islam. Jadi ajaran seluruh para nabi, para rasul adalah ajaran tauhid atau ajaran Islam. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl, ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, apa dakwah mereka? An i'budullaha. Hendaknya kalian semua beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan kalian menjauhi sembahan-sembahan yang lain. Nah, ini keseragaman, kekompakan dakwah para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam. Baik. Kemudian juga ya perlu difahami di sini, ya, walaupun memang syariat mereka bisa berbeda-beda, tidak ada masalah. Namun inti ajaran mereka tauhid. Jadi sekali lagi bahwa agama para nabi, agama para rasul adalah Islam, yakni tauhid. Ya, tauhid. Kan begitu. Jadi sekali lagi, ya, inilah kekompakan, keseragaman dakwah seluruh para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam. Ya. Tidak ada seorang pun nabi yang mengajarkan kesyirikan, tidak ada. Tidak ada seorang nabi yang mengarahkan umatnya untuk berbuat syirik, tidak ada, sama sekali nggak ada. Ya. Tidak ada seorang nabi yang mengajak umatnya untuk bersikap ghulu, untuk berlebih-lebihan dalam beragama, nggak ada. Ya. Jadi para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam mengarahkan manusia kepada tauhidullah. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan syirik, ya. Makanya tiap-tiap mereka menyeru kepada kaumnya, ya qaum i'budullaha. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah saja. Yakni makna tauhidkanlah Allah, jangan kalian berbuat syirik. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang mulia mengatakan kepada kaumnya di masanya, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ya, ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Pasti kalian, ya, beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dakwah seluruh para nabi, seluruh para rasul sama, ya. Nggak ada yang beda. Yaitu tauhid. Maka inilah agama Islam. Ya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka ibadahilah dia, yakni tauhidkanlah dia. Ya, inilah siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus, yakni inilah tauhid maknanya. Baik. Silakan yang lain. Baik, Ustaz. Baik, kakak-kakak, misalkan ada yang mau bertanya langsung, dapat melakukan raise hand. Nanti akan kita bukakan untuk mic-nya. Baik, sudah ada pertanyaan lagi, Ustaz. Afwan, izin bertanya, Ustaz, apakah di setiap kitab yang dibawakan Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW, salah satu di dalam isinya adalah kabar mengenai Rasulullah SAW? Bagaimana, Ustaz? Iya, benar bahwa nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan datangnya nabi akhir zaman nanti. Di masanya seperti Nabi Musa alaihissalam mengabarkan kepada Bani Israel tentang akan datangnya nabi akhir zaman pada waktunya nanti. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam juga telah mengabarkan
bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Makanya Bani Israel atau orang-orang Yahudi mereka berpencar-pencar. Nah, di antara mereka ada yang menuju negeri Madinah langsung. Jauh di zaman Rasul sebelum Nabi lahir, jauh lah. Sebelum Nabi lahir itu ada di antara orang-orang Yahudi telah berimigrasi ke Madinah karena mereka tahu bahwa negeri Madinah itu negeri ya dakwahnya Nabi akhir zaman nanti. Dan rupanya orang-orang Yahudi telah memberikan propaganda kepada orang-orang lain gitu ya, selain Yahudi ya, bahwa Nabi akhir zaman itu dari Yahudi kata mereka. Nabi akhir zaman itu dari bangsa Yahudi kata mereka. Sampai Raja Heraklius pun termakan. Ini Raja Romawi Timur ini. Ya termakan dengan propagandanya Yahudi yang meyakini bahwa Nabi akhir zaman itu dari Yahudi. Kan begitu. Jadi sekali lagi ya bahwa mereka telah menyimpang. Ya, mereka telah keluar dari agama Nabi Musa alaihissalam. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi bahwa ya, orang-orang ahli kitab yang ada di zaman Rasul SAW telah banyak menyimpang. Telah banyak yang menyimpang. Makanya ini turunnya ayat yang mulia ini diantaranya tadi, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, dan seterusnya, wahai ahli kitab, jangan kalian melampaui batas terhadap agama kalian. Ini di masa Rasul. Bahwa mereka telah melampaui batas, bahwa mereka telah kufur kepada Allah, kepada Rasul mereka dahulu itu. Kan begitu. Apalagi ahli kitab yang ada di zaman sekarang. Ya lebih banyak lagi penyimpangan-penyimpangannya. Baik, silakan yang lain. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan lagi. Apakah setiap nabi dan rasul di tiap masa syiarnya membawa kitab? Misalkan Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Baik, tentu hanya yang ada dalam dalil yang kita ketahui. Hanya yang ada dalam dalil saja yang kita ketahui, karena ini perkara gaib ya. Ini masalah gaib masalahnya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan beberapa kitab suci. Zabur Allah berikan kepada Nabi Daud. Ya. Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, dan Al-Qur'an Al-Karim kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian selebihnya seperti suhuf, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yaitu lembaran-lembaran, yang suhuf itu lembaran-lembaran maknanya, yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga gitu ya. Adapun selebihnya kita nggak tahu. Karena harus dengan dalil. Harus dengan dalil yang menjelaskannya, barulah dengan dalil itu kita bisa bicara. Kalau tidak ada dalilnya, ya sudah kita diam saja. Tidak perlu kita berdalam-dalam, karena kita pun nggak tahu ini perkara gaib. Ya, karena tidak ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih yang menjelaskannya. Ya, kecuali apa yang tadi telah dijelaskan nama-nama kitab-kitab suci tersebut, yang diberikan kepada sebagian nabi-nabi itu. Nah, itulah yang bisa kita jelaskan. Adapun bagaimana selebihnya, bagaimana yang lain, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Silakan. Baik Ustaz. Ketika kita berbicara mengenai hulu, banyak sekali orang yang ada dua sisi, antara orang yang dikultuskan dan orang yang mengkultuskan. Keduanya ada sebuah kesimpulan yang bisa dilihat bahwa yang melakukan ini adalah orang-orang yang jauh dari ilmu, artinya orang-orang yang awam, orang-orang yang belum memahami Islam secara kafah gitu. Bagaimana Ustaz? Ya, justru itulah yang berkaitan dengan masalah ini, mereka harus belajar pada dasarnya. Mereka harus kembali kepada Al-Qur'annya, mereka harus kembali kepada hadits Nabinya, kepada ilmu tauhid, agar mereka faham, agar mereka berilmu dan meninggalkan kebodohan mereka selama ini. Jadi kalau pihak-pihak yang dikultuskan namun mereka telah wafat, maka nanti di akhirat mereka akan berlepas diri. Mereka akan berlepas diri dari para penyembahnya.
Mereka akan berlepas diri dari para ya, yakni penyembahnya, orang-orang yang menyembahnya, orang-orang yang mengkultuskannya begitu. Ya, wallahu taala alam. Yang jelas, ya ini kan di dunia ini, ya. Contoh, di antara orang-orang awam datang ke kubur keramat, ya, minta-minta kepada penghuni kubur keramat, kan gitu. Yang kita tahu bahwa penghuni kubur keramat itu pun nggak tahu menahu apa yang dilakukan oleh orang-orang hidup itu kan begitu, karena mereka sudah beda alam. Mereka ini sudah berbeda alam, ya. Orang-orang yang disembah ini, yang sudah meninggal ini alamnya alam barzakh, alam kubur. Sedangkan pihak-pihak yang menyembahnya adalah alam dunia, alam nyata. Kan begitu. Maka ya tentu tidak ketemu di sini. Nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat ya para orang-orang soleh tadi gitu ya akan berlepas diri di akhirat. Ini sudah kita lewati nih. Ya, dalilnya sudah kita lewati. Nanti kita akan yakni jelaskan ya hal ini kembali insyaallah taala, ya, yang jelas bahwa perbuatan syirik mereka ini akan ditolak oleh ya para malaikat yang disembah dahulu di dunia, ya akan ditolak oleh para nabi, para rasul yang di dunia mereka kok disembah oleh orang-orang itu. Kemudian juga para mungkin orang-orang saleh lainnya lah, mereka semua akan menolak ya perbuatan-perbuatan orang-orang musyrikin itu, kan begitu. Ini akan ditolak oleh mereka. Akan apa istilahnya, disanggahi ya, apa namanya, ya ditolaklah. Berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mereka itu yang ya mereka telah menyembah. Bahkan Nabi Isa pun akan menolak nanti. Nabi Isa dan ibunda beliau juga akan menolak. Akan menolak ya sikap orang-orang ya Nasrani yang telah menjadikan diri Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini akan ditolak nanti oleh Nabi Isa ya di negeri akhirat nanti, kan begitu. Akan ditolak oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah ini nanti kita akan apa namanya? Sebutkan lagi nanti dengan dalilnya insyaallah taala. Baik, silakan, ada lagi? Nah, Ustadz, banyak orang-orang yang di Eropa dan dunia apa ya, negara-negara maju, mereka yang telah memiliki pendidikan yang tinggi, mereka justru melihat Islam ini sebuah agama yang sangat terstruktur. Artinya kita sebagai umat Islam hanya mengikuti mengenai kitabullah dan as-sunnah. Terus kemudian di sana jelas di mana kitab-kitab lain itu telah bercampur antara perkataan dari firman Allah dengan perkataan Nabi, sabda Nabi, dan juga perkataan para imam-imam mereka. Jadinya mereka melihat mereka biasa dalam sisi akademis mereka berstruktur, ada memiliki manhaj atau metode. Jadinya bagaimana ini Ustadz? Apakah manhaj ini perlu terus didakwahkan atau seperti apa Ustadz? Jadinya dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah dan lain-lain dan pemahaman para salaf. Iya, baik. Berkaitan dengan masalah ini tentunya manhaj salaf harus lebih diperjelas, didakwahkan kembali, disebarkan lagi sampai orang-orang Islam itu sendiri mengerti tentang manhaj yang benar, yaitu manhaj salaf. Manhaj yang benar yaitu manhaj salafus salih, begitu. Ya, jadi memang ini yang perlu ditekankan memang kepada orang-orang, apakah itu orang Islam ataupun non-Muslim, juga mestinya mereka diperkenalkan bagaimana metode beragama Islam yang benar, bermanhaj salaf yang benar, kan begitu. Nah, jadi ini memang penting untuk lebih diarahkan umat ini kepada manhaj yang benar dalam beragama, yaitu manhaj salafus salih, manhaj para sahabat, manhaj para generasi utama umat Islam radhiyallahu taala anhum ajma'in.
Nah, dengan demikian tentunya umat ini lebih paham lagi bagaimana beragama, bagaimana cara mereka beragama, bagaimana sikap mereka beragama, kan begitu. Dan kalau umat Islam itu telah mengerti bagaimana cara bermanhaj yang benar, maka ini pun akan berdampak baik bagi orang-orang di sekeliling mereka. Itu orang-orang non-muslim. Nah, mereka pasti akan melihat bahwa umat Islam Masya Allah dalam beragama. Umat Islam memiliki metode bagus dalam beragama. Umat Islam memiliki manhaj yang benar dalam beragama, kan begitu. Nah, inilah yang perlu kita sebarkan pada orang-orang di zaman sekarang, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, makanya Nabi yang mulia menyebutkan 3 generasi utama umat Islam. Khairul quruni atau khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka itu para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka lagi para tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Wallahu taala alam. Nah, jadi kalau kita kembali beragama ini sebagaimana beragamanya Rasul dan para sahabat, maka akan muncul kembali kemuliaan bagi umat Islam. Akan diraih kembali kemuliaan bagi umat Islam. Ya. Dan Nabi SAW telah menegaskan hal itu semua. Ya. Taraktu fikum amraini. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian 2 pusaka. Kalian ini siapa? Ini para sahabat. Aku tinggalkan untuk kalian, wahai para sahabat, 2 pusaka. yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Itu Al-Quran dan Sunnahku, yakni hadis Nabi yang sahih. Dengan pemahaman para sahabat tadi tentunya. Pemahaman para sahabat karena Nabi bersabda ini di hadapan para sahabat beliau. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di mana para sahabat ini telah memahami Al-Quran dengan baik, memahami Sunnah atau hadis dengan baik pula. Wallahu ta'ala. Nah, silakan yang lain. Saya Ustaz. Baik kakak-kakak, misalkan ada pertanyaan lagi dapat diketik atau di raise hand. Baik Ustaz. Mungkin kita sampai 5:30 ya Ustaz. 1 pertanyaan lagi ya. Ya, pertanyaan terakhir boleh. Terakhir boleh. Baik Ustaz. Karena belum ada pertanyaan, saya ada diskusi lagi nih Ustaz. Baik. Mengenai pengkultusan. Pengkultusan seorang yang merasa sebagai orang soleh atau yang lainnya. Sehingga ada yang mengatakan tuh sampai dengan air cucian kakinya itu diminum. Jadinya luar biasa mengkultuskan dirinya sendiri. Nah, ini bagaimana kita menyikapi ini dan apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Iya, memang ini fenomena ya, fenomena ghulu di tengah masyarakat. Ya, misalnya bekas atau sisa air minum ustadznya diminum, atau kobokan ya tangan ustadznya diminum itu, dan seterusnya. Maka ini fenomena kebodohan ya, fenomena kebodohan umat ini sampai seperti itu, sampai taraf kebodohan seperti itu. Ya, mereka melakukan hal-hal yang tercela pada dasarnya, tidak benar pada dasarnya, dan tentunya wal'iyadzubillah, sikap kebodohan seperti ini melahirkan ya keburukan-keburukan yang banyak. Ya, keburukan-keburukan yang banyak sekali. Nah, jadi tentunya kita ya terdorong, termotivasi bagi diri kita sendiri untuk terus belajar dan terus mempelajari agama yang mulia ini, dan kita amalkan sedikit demi sedikit. Kemudian juga kita dakwahkan ilmu ini kepada orang lain. Kita tidak biarkan orang lain yakni dalam kebodohannya untuk selama-lamanya. Kalau kita ingin dikatakan iman kita sempurna, gitu ya, maka ingatlah hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair.
Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian hingga ia mencintai kebaikan ada pada dirinya sehingga kebaikan itu ada pada diri orang lain sebagaimana kebaikan ada pada dirinya. Dia suka kalau orang lain bertauhid sebagaimana kita bertauhid. Kita ingin orang lain bertauhid sebagaimana kita bertauhid. Kita ingin orang lain mengetahui tauhid, mempelajari tauhid sebagaimana yang kita pelajari tauhid ini. Kan begitu mestinya. Jadi hendaknya kita berusaha mengajak keluarga kita, famili kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan kembali karena ini dakwanya para nabi, para rasul. Alaihi wassalatu wassalam, dakwah yang penuh barakah. Dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita menganggap remeh dalam masalah ini. Hendaknya kita terus mengkaji tauhid lalu mendakwahkan kepada orang lain agar orang lain pun bisa bertauhid sebagaimana kita berusaha untuk bertauhid dengan ilmu tauhid yang kita pelajari ini. Kan begitu. Nah, jadi apabila kita menginginkan yang kebaikan pada diri kita seperti tauhid misalnya, maka kita pun harus menginginkan tauhid ada pada orang lain, ada pada keluarga kita, ada pada famili kita, ada pada masyarakat kita, ada pada tetangga kita, dan seterusnya. Agar mereka sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, menuju nur tauhid, yakni cahaya tauhid. Ya. Minadz zulumati ila nur. Dari kegelapan menuju cahaya tauhid. Dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Nah, itulah yang kita harapkan, yang kita inginkan untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri semuanya beriman, bertakwa, yakni bertauhid, sungguh kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ini kalau semuanya bertauhid. Ya. Nah, kita pun ingin seperti itu. Ingin agar negeri ini negeri bertauhid, menjadi negeri yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah kesyirikan yang ada di negeri kita ini, agar negeri kita ini diberikan keberkahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi sebagaimana yang telah didapat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in di zaman mereka dahulu. Nah, kita ingin agar hidup kita ini bahagia dunia akhirat, diwafatkan di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira sampai di sini perjumpaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kita semua mendapatkan cahaya tauhid di hati kita. Semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri perjumpaan kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.